Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian membuat kalimat? Ya, kalimat itu kata kerjanya ditambah s atau is, dan kalian bingung kenapa harus tambah s atau is, ya kan? Apakah kalian pernah menanyakan ke guru kalian? Oke, kalau belum atau sudah, saya ingatkan kembali. Kalau belum, saya akan perjelas kembali ya tentang kok ada is dan s. Ini berhubungan dengan simple present tenses. Simple present tenses adalah kalimat sederhana, yang dilakukan kegiatannya hari ini atau yang selalu berulang-ulang. Itu namanya simple present tenses. Dan kata kerjanya juga menggunakan kata kerja pertama, verbnya verb 1, begitu. Dalam rumus simple present tenses itu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, begitu ya. Dalam kalimat positif itu didahulukan subjek, tambah verb 1 atau kata kerja pertama, ditambah dengan objek. Kalimat negatifnya yaitu subjek tambah do atau does, ditambah not, ditambah verb 1 atau kata kerja 1, ditambah dengan objek. Itu negatif. Kalimat interrogatifnya yaitu rumusnya yaitu do atau does, tambah subjek, tambah verb 1, ditambah objek ya. Catatan yang harus kalian ingat, do itu dipakai kalau misalkan subjeknya I, you, we, they. Kalau does itu dipakai untuk kata ganti he, she, it ya. Paham? Jadi kalau does itu digunakan untuk kata ganti he, she, it gitu. Dan verb atau kata kerja ya yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Verb biasanya ditambah akhiran s untuk huruf vokal dan is untuk huruf konsonan ya. Kalimat simple present tenses dalam bahasa Inggris, simple present tenses digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum maupun kejadian yang terjadi secara berulang atau rutin yang saya tadi jelaskan ya. Contohnya dalam kalimat positif ya, he wakes up at 5 AM every day. Dia bangun pukul 5 setiap hari. Contohnya selain itu, he reads a book before going to bed. Dia membaca buku sebelum tidur. My mother works in a bank. Ibu saya bekerja di bank. She studies English every Wednesday. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. He likes eating out. Dia suka makan di luar. Ya, yang harus kalian garis bawahi di sini, semua yang saya ucapkan tadi itu kejadiannya sekarang atau kejadian rutinitas atau yang sering berulang-ulang. Berulang-ulang kejadiannya.
Misalkan bangun jam 5, ya kan. So dia membaca buku sebelum tidur, mungkin itu kegiatan sehari-hari ya, atau rutinitas kita. Tapi itu fakta secara umum gitu. Nah, itu namanya simple present tenses. Dan di situ kan ada wakes ya. He wakes up at 5 a.m. every day. Wakes di sana, bangun di sana adalah kata kerja ya. Gitu. Karena itu ada huruf vokal. Ya. Maka ditambah s. Ya. He wakes. Ditambah s kalau kata kerjanya huruf vokal akhirannya ya, dalam simple present tenses ya. Itu positif ya, kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya contohnya gini, Amanda doesn't love burger. Amanda tidak suka burger ya. So I don't live in Jakarta now. Saya tidak tinggal di Jakarta sekarang. They don't work on the weekend. Mereka tidak bekerja di akhir pekan. He doesn't work on holiday. Dia tidak bekerja di hari libur. Mr. Julian doesn't travel during school holiday. Tuan Julian tidak berpergian selama liburan sekolah. Nah, ini kalimatnya, kalimat yang rutinitas ya, atau kalimat fakta ya, ada kalimat faktanya di situ ya. Karena kenyataannya seperti itu, dan ada kalimat rutinitas ya. Dan kejadiannya mungkin hari ini gitu, sekarang ya. Dan karena itu adalah kalimat negatif, maka ditambah not ya, ditambah dengan not. Dan kata kerjanya ada yang ditambah is dan ditambah s. Ingat ya, huruf vokal dan huruf konsonan itu, kalau huruf vokal s, kalau huruf konsonan is. Contoh simple present tenses kalimat integratif ya. Do you get up at 6 a.m. clock? Apakah kamu bangun pukul jam 6? Itu kalimat pertanyaan, kalimat integratif. Jadi kalimat di sini adalah kalimat pertanyaan. Jadi harus menggunakan do. Kenapa sih menggunakan do? Ingat, kalau do itu untuk I, you, we, they, maka ditambah dengan do gitu ya. Contohnya lagi, does she makes cookies by herself? Apakah dia membuat kue sendiri? Nah, kenapa di situ ada does? Karena subjeknya she ya, kata ganti perempuan. Selanjutnya, contoh selanjutnya, does Andi practice taekwondo every Sunday? Apakah Andi belajar taekwondo setiap hari Minggu? Itu kan, itu suatu pertanyaan. Nah, itu juga Andi di situ adalah bukan kata ganti, tapi menunjukkan dia laki-laki, Andi ya. Itu menceritakan si Andi, maka harus menggunakan does ya. Karena kata ganti dari Andi adalah he begitu ya, subjeknya adalah si Andi ya. Oke, ada yang kurang paham? Kalau kurang paham silahkan komen ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan saya, kalian boleh subscribe ya. Kalau kurang jelas silahkan komen, bebas ya. Atau mau bahas yang lain begitu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya di channel saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.